Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Naam. Ikhwah sekalian, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah pada hari ini, sore ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala untuk mengkaji pelajaran dari ilmu din ini. Dan pada sore kali ini kita alihkan pembahasan ke kitabun nikah. Sebenarnya kitabus shalah, habis itu kitabuz zakat. Namun melihat ada hal-hal yang menjadi pertimbangan ya. Terlebih di sini banyak jomblo, baik pria maupun wanita, jombloan, jomblowati. Maka pembahasan mengenai kitabun nikah ini juga penting. Ya, banyak ikhwan maupun akhwat ketika menikah belum pernah mengkhatamkan kitabun nikah atau fikih nikah. Ya, antum waktu nikah dulu, sebelum nikah pernah khatam nggak kitabun nikah? Belum. Nah, maka berilmu sebelum beramal. Sekarang kita berilmu dulu. Habis itu mau beramal lagi silahkan. Setelah berilmu. Ya. Nah, yang teman-teman yang belum menikah, nah ini jadi pembahasan yang harus diperhatikan. Yang sudah nikah juga harus diperhatikan, apalagi yang belum. Ya. An-nikah mustahabbun liman yahtaju ilaih. Ya. Kata Syekh Abu Syuja, nikah itu hukumnya mustahab bagi yang membutuhkannya. Ya, dalla ala dzalik, hal ini ditunjukkan oleh beberapa dalil, di antara firman Allah, wa ankihul aima minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Ya. Dan nikahkanlah al-ayama jamak dari ayyim, yaitu yang enggak memiliki pasangan baik dari pria maupun wanita. Jomblo, nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, min ibadikum wa imaikum, dari budak-budak pria kalian dan budak-budak wanita kalian, nikahilah mereka. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Maka jika mereka fakir, maka Allah yang akan mengkayakan mereka nanti setelah mereka menikah. Maka jangan khawatir kalau sekarang kita fakir. Ya, yang penting kita ada kemampuan fisik, tidak mengalami kelemahan syahwat, artinya syahwatnya normal, dan kita pun juga memiliki kemampuan fisik untuk mencari nafkah. Bagi pria, ya menikah. Ya, menikah, karena pria yang tadi cari nafkah. Ini penting sekali. Karena begitu banyak kegalauan di antara para pemuda disebabkan satu, nggak punya pasangan. Nggak punya pasangan di rumah yang menemani hari-hari dia. Pemudi juga demikian. Ya. Bahkan para ulama menyatakan, semisal Al-Imam Al-Juwaini di kitab beliau Nihayatul Matlab, beliau menyatakan an-nikah min asbabi zawalil junun.
Nikah adalah diantara sebab dihilangkannya kegilaan. Kama annal uzbah min asbabil junun. Sebagaimana kejombloan adalah sebab kegilaan. Maka banyak anak muda yang rada-rada stres. Itu karena belum nikah. Ya. Belum nikah. Ya akhirnya cari pelampiasan, ya, melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Yang anak muda trek-trekan naik motor di jalan raya, wah, menantang maut. Ya, yang perempuan gak jelas, joget-joget di depan handphone, tiktokan. Ini karena ya begitulah. Coba kalau dia menikah, dia punya pasangan yang mesti diperhatikan, yang mesti ditunaikan hak-haknya. Pikiran dia kalau sedang di luar, kepikiran yang di rumah. Nah, begitu. Itu normal. Ya kan begitu ya? Orang nikah ya? Iya, yang jomblo mana tahu. Ini kita nih yang udah menikah tahu, merasakan. Ini sekarang nih, ya mau cepet-cepet pulang. Udah nggak mau ngelakuin lagi yang aneh-aneh. Udah. Ya, coba kalau belum nikah, luntang-lantung. Cari teman, nongkrong yuk, nongkrong yuk, nongkrong yuk. Cari temannya, ayo nongkrong yuk. Semua terus temannya diajakin. Coba yang udah menikah kayak Kang Denny, Kang Yuda. Lebih senang di rumah ya? Ya enggak? Bener enggak? Betul. Ngapain lagi luntang-lantung enggak jelas. Di rumah jelas, enak. Ada istri. Yang istri juga begitu. Ada suami. Nah ini penting ini. Ya. Dan kita ini mengalami masa transisi yang luar biasa dibanding masa salaf. Di masa salaf, yaitu di masa para sahabat, itu jarang sekali pria, wanita yang sudah balik jomblo. Itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan wanita-wanita di masa salaf, bahkan sebelumnya, sebelum di masa Nabi, anak-anak wanita ketika sudah haid, nikah. Ya, anak-anak wanita ketika haid nikah. Makanya Imam Syafi'i ketemu sama seorang nenek yang berusia 21 tahun. Ya. Ketika umur 9 tahun dia haid nikah, umur 10 tahun lahir anak. Ya, anaknya kemudian masa haid juga nikah, umur 10 tahun lahir anak, maka si nenek baru usia 21 tahun udah jadi nenek. Ini mbak-mbak yang di belakang nih kalau di masa salaf, wah cucunya ada 3 ini. Loh, wanita menikah di masa dulu, bahkan saya maksud sebelum masa Islamnya Rasulullah SAW adalah hal yang biasa. Makanya tidak tepat kalau ada tudingan, masa Aisyah nikahnya dengan Nabi usianya 9 tahun. Ini keliru, dia bandingkan masa sekarang dengan masa salaf dahulu. Bahkan orang-orang Yahudi baca sendiri di kitab mereka, di Taurat, dan orang-orang Nasrani baca sendiri di kitab-kitab mereka, Injil, bagaimana ibunya Israel namanya Yakub. Yakub itu anak dari Ishak, Ishak anak dari Ibrahim, Ishak anak Sarah dan Ibrahim. Ishak ketika menikah usia 37 tahun dengan seorang wanita yang namanya Ribka, kalau orang Yahudi nyebutnya Rebeka. Ribka ada 2 ayat di Alkitab. Saya lupa, salah satunya 21, 25. Itu menyebutkan Ribka usia 3 tahun. Perhatikan ini 3 tahun cuman akadnya. Berkumpulnya dengan Ishak ketika setelah haid. 9 tahun. Riwayat yang lain masih di Alkitab, Ribka usia 9 tahun. Tapi berkumpulnya dengan Ishak setelah haid. Begitu juga dengan raja-raja Eropa terdahulu. Mereka biasa menikah. Bahkan di Alkitab versi Injil,
Maryam atau Maria, mamanya Yesus, ibunya Isa, ketika hamil usia 9 tahun tanpa suami. Dan tudingan orang-orang saat itu bukan karena kamu masih kecil udah hamil, tidak. Kamu kok hamil gak ada suami, itu tudingannya. Kemudian masih di Injil, usia 10 tahun dia melahirkan, dan setelah itu dia menikah dengan Santo Yosef yang kemudian tidak disentuh oleh Saint Yosef hanya karena ingin menyelamatkan kehormatan Maria. Ya. Ini versi Injil. Jadi menikah wanita ketika masih usia dini karena sudah haid itu bukan usia dini lagi, sudah balik. Karena tanda baliknya wanita ialah ketika dia sudah haid. Nah itu biasa. Tapi berkembangnya zaman sekarang, wanita usia 20 belum nikah, 25 belum nikah, 30 belum nikah, ada yang 35 belum nikah, bahkan ada yang 40 belum nikah. Sibuk berkarir. Ya. Emansipasi. Nah. Maka bagi mbak-mbak, ya, kalau memang ya terlebih lagi usia sekarang, kalau memang ada pasangan yang cocok, udah nikah aja. Gak usah mengejar karir. Karir terbaik seorang wanita ialah ketika menjadi seorang ibu dan istri. Itu karir terbaik seorang wanita. Gak percaya? Gak percaya tuh. Karir terbaik seorang wanita ketika dia menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri. Nah ini. Dan di masa salaf terdahulu, wanita itu jarang yang nggak menikah. Bahkan Hafsah binti Umar bin Khattab ketika berpisah dengan suaminya, maka Umar langsung mencarikan suami buat putrinya ini. Umar langsung mendatangi Utsman, Utsman nggak mau. Mendatangi Abu Bakar, Abu Bakar mau. Tapi Abu Bakar tahu Rasulullah SAW juga mau. Akhirnya Abu Bakar ngalah. Ya, biasa begitu. Dan kalangan prianya, Usamah bin Zaid ketika usia 16 tahun sudah menikah. 16 tahun. Ya. 16 tahun udah menikah. Antum udah nikah? Udah. Ya, yang belum nikah yang belakang-belakang nih kayaknya ya. Udah nikah belum? Hah? Udah nikah? Belum. Ya, barakallahu fiik. Antum udah nikah belum? Cengar-cengir aja. Hah? Belum. Belum balik, udah bolak-balik dia. Ya. Dan dulu di masa salaf, di masa sahabat, jarang sekali wanita menjomblo. Bahkan kalau ada seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya, kalangan prianya menghitung masa iddah. Dihitung masa iddahnya. Kalau cerai sama suaminya, 3 kali masa suci. Dihitung masa sucinya. Kalau ditinggal wafat suaminya, 4 bulan 10 hari dihitung. Gak apa-apa. Kalau ada wanita yang bercerai atau ditinggal wafat suaminya, antum hitungin masa iddahnya itu gak apa-apa. Syekhuna Hamid Akram Al-Bukhari beliau mengatakan, kanu la yatrukuna imra'atan biduni zaujin. Para salaf dulu gak pernah meninggalkan wanita tanpa seorang suami. Para salaf dulu nggak pernah membiarkan seorang wanita tanpa suami. Idza taliqatil imra'atun al-mar'atu, apabila seorang wanita dicerai. Ya. Kemudian yatrukuna babaha, para salaf mengetuk pintu rumahnya. Liyukhatibaha, untuk meminangnya. Wa kanu yahasibuna muddatan tihai iddatiha. Dan mereka dahulu menghitung berakhirnya masa iddahnya. Ya. Jadi mesti gerak cepat bagi pria. Iya. Gerak cepat. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan antum keburu disamber orang. Salib menyalip itu keras di antara jomblo. Ya. Ya. Gak apa-apa selama dia belum dilamar, udah gercep. Oh jangan sampai dilamar sama dia duluan nih, lamar.
Ya, dan jadi cowok itu nggak usah kebanyakan cincong, nggak usah kebanyakan gocek, langsung to the point. Datang ke perempuannya, mbak, udah nikah belum? Kenapa? Ya kenapa? Saya udah dewasa, anti dewasa, saya mau lamar. Mau nggak? Kalau mau saya datang ke rumah bapak. Mana alamat bapaknya? Gitu langsung. Nggak usah berkelak-kelok, kosono-kosono, puyeng ngomongnya. Ini orang nggak punya keputusan. Ya. Dikasih kode-kode aja perempuannya terus. Ditembak. Aku suka kamu. Suka lamar. Suka mau ngapain? Cuma ngomong suka doang. Jadian yuk. Jadian apa? Jadian nikah. Akad tuh baru jadian. Ya, jadian itu akad. Akad sama bapaknya, sama walinya. Ketika bapaknya bilang, saya nikahkan putri saya, Fulanah binti saya, binti Fulan. Dengan Anda, dengan mas kawin, sekian-sekian, tunai. Baru tuh jadian. Saya terima nikahnya putri bapak, Fulanah binti Fulan. Dengan mas kawin yang disebutkan. Tunai. Sah tuh jadian. Itu baru jadian. Kalau jadian, aku suka kamu. Kamu siapa? Aku suka kamu. Jadian apaan itu? Jadian sama setan. Ya. Jadi buat teman-teman akhwat putri, kalau ada yang bilang kita jadian yuk, ayo. Ya udah ya jalan. Ya udah ayo lamar sono, lamar, nikahin saya. Gitu. Nikah, itu baru jadian. Jadian gak jelas, dinikahin enggak, diajak jalan. Nah, jadian itu nikah. Nah ini teman-teman harus paham. Ya. Baik. Bahkan Abdullah bin Amr pernah bertanya pada seseorang. Alaka mra'atun, kamu punya istri enggak? Qala na'am. Iya, saya punya istri. Nah. Kamu punya rumah? Alaka maskan? Iya, saya punya rumah. Oh, kalau begitu kamu orang kaya. Kamu orang kaya. Punya rumah? Punya. Oh, kalau begitu kamu raja. Baru punya istri aja udah dibilang kaya. Punya istri dan rumah, walau ngontak, raja. Nah. Tapi walau banyak duit, istri nggak ada, kopral. Banyak duit, gaji gede, istri nggak punya, kopral. Ya, kopral. Malam-malam di rumah nggak ada temen curhat sama bantal, curhat sama tembok, paling di medsos. Ya, nggak ada temen cerita. Akhwat, ya semangat nikah. Jangan semangatnya itu jadian, itu jadian yang versi orang sekarang pacaran. Jadian sesungguhnya nikah. Nikah. Kalau memang terbentur, wah saya terikat kontrak, tekatan, minta doa sama Allah. Selepas berakhir kontrak saya mau nikah, mau diperpanjang kayak atau enggak kayak nikah. Gak usah khawatir, ntar rezeki dari mana? Ya dari Allah, memang dari setan. Ya dari Allah. Rezeki dari Allah itu lewat jalan pabrik, lewat jalan dagang, lewat usaha, macam-macam. Banyak pintu-pintu halal. Nah sekarang ini bagi teman-teman yang sudah mampu nikah, ya, namun terkekang oleh ini dan itu, ada persyaratan ini dan itu, nggak mampu nikah, akhirnya masih menjomblo, maka solusinya satu, puasa. Puasa. Nabi SAW menyatakan, ya, sebagaimana dikabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kunna ma'an Nabi SAW syababan la najidu syai'an. Kami waktu bersama Nabi masih muda, kita nggak mendapati apa-apa sehingga nggak bisa nikah, maka faqala lana Rasulullah SAW, ya ma'syara syababi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai para pemuda, man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian mampu ba'ah? Apa itu ba'ah? Al-qudrah 'alal jima'.
mampu berhubungan suami istri. Normal, kecuali memang lemah syahwat, ya udah terapi aja dulu. Kalau memang lemah syahwat, ya terapi dulu. Ya, wajar nggak nikah. Ya. Bahkan kalau nikah nggak boleh, nanti berbuat zalim. Ya, nikah itu modalnya itu. Selain modal ketakwaan, modal apa lagi? Modal dia bisa mencari nafkah, ini yang penting. Bisa berhubungan biologis. Ya, kalau nggak bisa ini, dia jangan nikah dulu. Ya, ini modal penting, aset berharga buat nikah. Jadi kalau ada yang bilang, kamu nikah jangan karena syahwat dong. Ya terus, kamu mau punya pasangan nggak punya syahwat? Hah? Ya modal nikah syahwat. Kalau ada syahwat ya nggak usah nikah. Modal nikah itu syahwat. Tapi jangan syahwat tok. Modal nikah syahwat aja. Cari nafkah juga. Cari ilmu agama juga. Barakallahu fikum. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah lebih menundukkan pandangan kita sehingga enggak jelalatan lagi dan lebih menjaga kemaluan kita. Sehingga enggak nyasar di tempat-tempat yang salah dan billah. Wa man lam yastati' falaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Siapa yang belum sanggup nikah, maka dia mesti berpuasa. Puasa sunnah, sehari puasa, sehari enggak. Karena dengan puasa itu adalah wija, tameng buat dia dari syahwat yang menggebu-gebu. Ya. Karena kalau udah dewasa, sudah balik, apalagi kuat, gak nikah, waduh, muskilah. Ya. Umar bin Khattab dulu pernah berjumpa dengan seorang pemuda gagah. Kata Umar, punya istri gak kamu? Belum. Umar kaget. Hah, belum. Kata Umar, "Ma yamna'uka minan nikah ilal ajz awil fujur." Kata Umar, enggak ada yang mencegah engkau untuk nikah kecuali kamu ini lemah syahwat atau memang kamu menumpahkan syahwatnya di tempat yang haram. Ya. Kalau belum nikah ini muskilah ini. Ya. Makanya tekadkan. Dari rezeki yang dicari dari sekarang nih jomblo-jomblo tekadkan, ya Allah saya mau nikah. Minta tolong sama Allah, Allah bantu. Ya, Allah bantu. Wa yajuzu lil hurri ya ayyajma'a baina arba'i hara'ira walil abdi baina isnain. Boleh bagi orang yang merdeka, bukan budak kayak kita ini, bukan budak, untuk menghimpun 4 istri. Boleh hukumnya poligami. Dan budak boleh juga punya 2 istri. Kalau budak boleh poligami tapi nggak boleh 3 apalagi 4. Budak cuma berapa? 2. Ya. Ini budak bukan 1 ya. Kalah sama budak berarti. Itu budak boleh 2. Yang bukan budak boleh 4. Tapi kalau mampu berlaku adil. Ya. Kalau nggak mampu berlaku adil, 1 saja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah wanita yang kalian sukai. 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 aja. Antum bisa berapa? 1. 1 ya. Berarti karena takut berlaku adil. Jangan bilang, oh saya cukup dia saja, semata wayang. Udah jujur aja, takut berlaku adil. Udah jujur. Yang gini ya. Kenapa belum nambah? Karena takut tidak berlaku adil. Kalau nggak berlaku adil nanti mencong dari kiamat. Ya, badannya stroke sebelah, walau masuk surga. Ya, takut tidak berlaku adil. Ya udah 1 saja. Tapi kalau mampu berlaku adil 4. Kriteria adil gimana? Kata para ulama cuma 2.
adil dalam pembagian malam. Yang kedua, adil dalam pembagian nafkah. Adapun dalam masalah cinta itu enggak wajib adil. Nabi SAW di antara istri-istri beliau menyatakan, Aisyah ahabbu ilayya. Aisyah adalah istri yang paling aku cintai. Kalau masalah cinta tidak dituntut adil. Jima juga tidak dituntut adil. Misal antum punya 2 istri. Siapa namanya? Hah? Ihsan. Ihsan. Enggak, namanya siapa? Siapa? Ya. Ihsan. Misal Ihsan punya 2 istri. Misal aja dulu. Contoh aja dulu. Ya, GR enggak apa-apa. Siapa tahu kejadian. Misal Ihsan punya 2 istri. Istri pertama nifas 40 hari, istri kedua lampu hijau. Berarti adil dong. Istri pertama nifas lampu merah, berarti istri kedua mesti lampu merah juga gitu. Ya enggak. Tidak. Ya, maka jima itu tidak mesti adil. Enggak masuk hitungan adil enggak adil dalam masalah jima. Ya, gak usah pura-pura batuk deh lagi ngomongin gini. Pada batuk-batuk ini. Aduh. Oh, batuk betulan ya. Oh. Ya. Jadi adil kalau poligami 2 hal. Apa? Nafkah dan pembagian malam. Kalau kena shift malam gimana? Berarti pembagian siang. Oh, pagi. Ya. Dalam perhatikan kata Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah wanita yang kalian senangi. Misalkan mau poligami tapi istrinya bilang, "Saya yang milih." Loh, ayat Al-Qur'an bilangnya yang disenangi oleh suaminya, oleh prianya, bukan yang disenangi oleh istrinya. Kalau istri yang suruh milih, dipilih nenek-nenek. Ya. Hah? Saya yang cariin kata istrinya. Nenek-nenek semua, nih nominasi nih, umur 73, ini satu lagi, umur 78, waduh, udah mau finish semua. Waduh. Nah, umur 78 dinikahin. Gimana? Sebagian wanita bilang, ini Nabi itu menikahi tua. Yang tua istri Nabi itu cuma sedikit, mayoritas istri Nabi muda semua. Bahkan Khadijah istri pertama Nabi SAW dalam sebuah riwayat 40. Riwayat yang lain yang sahih 28. Mayoritas istri-istri Nabi itu muda semua. Jadi keliru kalau dikatakan istri-istri Nabi ya adalah tua semua. Itu keliru. Orang yang nggak tahu riwayat. Barakallahu fikum. Ya. Dan lebih mafhumihi ala annahu la yajuz al-jam'u baina aksara min arba'in. Maka ayat ini yang menunjukkan 4 menunjukkan enggak boleh berpoligami lebih dari 4. Dan yang namanya poligami itu dari dulu. Nabi Ibrahim punya 2 istri. Nabi Sulaiman punya 99 istri. Para nabi dulu biasa begitu. Bahkan yang bukan Islam aja, yang bukan Islam itu dia biasa. Sultan-sultan keraton Jawa di Jogja, di Solo punya 28 istri, 40 istri, belum lagi selirnya. Di zaman raja-raja Majapahit, raja-raja Jawa dulu biasa begitu. Ya. Di Injil juga disebutkan poligaminya nabi-nabi. Solomon punya poligami. Ya, disebutkan demikian. Jadi masalah poligami itu kenapa hanya di Islam yang digugat? Kok mereka-mereka itu nggak digugat begitu? Ya, dan hati-hati bagi teman-teman yang menggugat poligami, terutama teman-teman yang putri. Boleh putri, teman-teman yang putri itu boleh nggak mau dipoligami silahkan. Kenapa? Karena khawatir nanti suaminya nggak mampu berlaku adil. Boleh, dia tidak mau dipoligami boleh, ya boleh. Boleh bilang ke suaminya, saya nggak mau dipoligami ya. Atau bilang ke calon suaminya, kalau mau menikah sama saya, kamu syaratnya nggak poligami. Boleh. Boleh. Atau yang sudah menikah, bilang sama suaminya, saya nggak mau dipoligami. Ya.
Tapi kalau menolak hukum poligami, ini yang nggak boleh. Bahkan bisa kufur. Karena hukum poligami Allah bolehkan. Terus kita larang, kita haramkan. Itu menentang hukum Allah. Ya. Nah, bagi mbak-mbak yang udah menikah, suaminya nggak boleh poligami, ya bilang aja ke suaminya, saya nggak mau dipoligami, tapi yang lain poligami silahkan. Begitu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Istri antum mau antum poligami? Boleh nggak? Hah? Hah? Oh, bisa. Tapi istrinya membolehkan? Beratnya. Ya, itu enggak apa. Ketika seorang perempuan, waduh saya berat kayaknya kalau suami saya poligami. Nah. Baik. Ya, wajar. Mas Yuda, gimana istrinya boleh poligami? Pasti dilarang. Ya, pasti dilarang ya. Mas Denny boleh ya. Habis itu diracun nanti. Enggak lah ya. Nah, antum berani ya? Nah, berani. Tapi istri antum lebih berani. Ya. Baik. Dan di Indonesia itu biasa. Bung Karno istrinya banyak. Jenderal Ahmad Yani istrinya 2. Indonesia ini biasa. Dulu. Baik, barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Qais bin Haris qala aslamtu wa indi samani iswah. Aku masuk Islam waktu itu, sebelum berislam aku punya 8 istri. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi ikhtar minhunna arba'an. Aku ceritakan itu kepada Nabi, kata Nabi pilih 4 saja, 4-nya ceraiin, pisah. Wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar anna Ghailan ibnu Salamah as-Saqafi radhiyallahu anhu aslama wa lahu 10 niswatin fil jahiliyah. Ghailan bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan di masa jahiliyah dia punya 10 istri. Fa aslamna ma'ahu, bahkan 10 istrinya itu masuk Islam juga bersama Ghailan. Fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayatakhayyara arba'an minhunna. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ghailan untuk memilih dari 10 tadi cuma 4 aja, yang 6 dicerai. Enggak boleh lebih dari 4. Ya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan kata Nabi khud minhunna arba'an, ambil 4 aja. Dalam Musnad Syafi'i Nabi bersabda amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Tahan 4 aja, ceraiin yang sisanya. Wa hadza lafdhu inda Malik fil Muwatta. Ya, jadi enggak boleh lebih dari 4. Ya, enggak boleh lebih dari 4. Kalau mau poligami. Maksimal 4. Maksimal 4. Ay barakallahu fikum. Kemudian wala yankihu al-hurru wa amatan illa bisyartain. Ada musadaqil hurrah wa khauful anat. Dan hukum asalnya seorang pria dewasa yang merdeka itu menikahi wanita yang merdeka, jangan menikahi budak. Ya. Budak itu apa sih? Budak itu tawanan perang yang kemudian diperjualbelikan atau dibagikan oleh panglima perang kepada pasukan dan jadilah dia budak. Selama ada peperangan akan ada budak. Dan perbudakan sejak dahulu udah ada. Dan Islam ketika ada perbudakan justru Islam ingin memerdekakan budak. Makanya di kitab-kitab fikih ada namanya Kitabul Itq. Pembahasan tentang pembebasan budak. Dalam berbagai kafarat, penghapusan dosa dari berbagai kesalahan, diantaranya bebasin budak. Ada orang batalin sumpah, dia berdosa, maka supaya nggak berdosa, bebasin budak. Ada orang berjima dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, dia berdosa besar, maka supaya dia tebus dosanya, dia bebasin budak. Dan seterusnya dari banyak-banyak syariat ini yang bebasin budak. Orang-orang Barat, orang-orang kafir mempertahankan perbudakan. Di zaman imperialisme, mereka memperbudak negeri-negeri yang dijajahnya. Selama ada jihad, selama ada peperangan, ada perbudakan. Dan saat ini perbudakan itu tidak ada karena belum ada jihad. Nanti kalau ada jihad ada perbudakan. Jadi ketika suatu negeri diinvasi, kaum prianya dibunuh, wanita dan anak-anaknya jadi budak.
Ya, jadi budak. Perhatikan di sini ya. Dan budak boleh digauli ya di seperti istri, seperti itu, berhubungan biologis dengannya walaupun tidak diikat dengan ikatan pernikahan. Yang penting dia sudah sah jadi budak si fulan. Ya. Dan TKW, TKI itu bukan budak. Ya. Maka nggak boleh ya disetubuhi oleh tuannya. Kalau ada tuannya di Arab menyetubuhinya, itu tuannya itu keturunan Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ya. Mana ada budak daftar. Ya, budak kok daftar gitu. Daftar jadi TKW. Loh, budak daftar enak aja. Budak itu hasil rampasan perang. Bisa dijual. Ya. Barakallahu fiik. Jadi TKI, TKW, PRT yang ada di luar negeri itu bukan budak. Ya. Nah, pria yang merdeka, dia jangan menikahi budak. Menikahi wanita yang merdeka. Nah, kata beliau di sini, kata Syekh Abu Syuja, wala yankihu al-hurru amatan illa bisyartain. Pria yang merdeka jangan menikahi budak wanita kecuali kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ada musadaqil hurrah. Dia nggak punya bekal biaya untuk menikahi wanita merdeka. Kenapa? Karena wanita merdeka maharnya mahal, biaya pernikahannya mahal, atau seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa khauful anat, dan dia khawatir terjatuh ke dalam tindakan zina kalau dia tidak menikah dengan budak. Ya sudah, dinikahi aja budak. Ya. Baik. Misalkan budaknya bukan budak dia, budak orang lain, dia nikahi budak orang lain. Ya, sama tuannya diizinkan nikah sama dia, budaknya. Baik. Namun dengan syarat budak yang boleh dinikahi antakuna al-amatu muslimatan. Budaknya mesti muslimah. Ya, budaknya mesti muslimah. Tidak boleh budak yang kafir. Nah, itu syaratnya itu. Ya. Kemudian kita sekarang membahas pembahasan sebelum pranikah. Pranikah. Pranikah itu berarti bukan pacaran. Ya, bukan pula ta'aruf-ta'arufan. Sekarang pacaran pakai bahasa ta'aruf. Kalaupun ta'aruf yang benar sekedar tahu identitas masing-masing. Mau nggak dijodohin sama si fulan? Mau. Mau nggak kamu dijodohin sama si fulanah? Mau. Tukeran biodata atau dikasih tahu. Ini namanya ihsan. Umurnya 20 misalkan. Ya, ciri fisiknya gimana? Ya oke lah kalau dilihat dari jauh. Nah, kalau dilihat dari dekat ya oke juga misalkan. Ya, postur tubuhnya gimana? Ya lumayan lah. Ya, nggak kuntet. Ya. Ya, perempuannya gimana? Oh nih gini-gini, cocok, ayo ketemuan, dipertemukan. Nah berarti saling melihat. Ya, dilihat nih, kalau pakai cadar dibuka cadarnya. Ya, kalau nggak cocok jangan lanjut, nggak apa-apa nggak lanjut. Misalkan yang perempuan yang nggak srek, nggak srek saya sama dia, kenapa? Tampangnya itu apa? Kurang inilah misalkan. Yang laki juga, saya kurang srek. Kurang cantik gitu misalnya. Ya silahkan. Ya, namun kita itu harus nikah sama yang sekufu. Kalau kita nggak ganteng-ganteng banget, tahu diri lah, jangan cari istri yang cantik-cantik banget. Ya. Ini ngaca. Misalkan nih kita ini kalau ada nilainya nih, face kita 1 sampai 10. Berapa kita ini? 5. Ya udah cari yang 5, dapat 6 alhamdulillah. Ya. Jangan kita ini ya udah kita ini nilainya 4, nyari yang 9. Aduh, lompatnya jauh banget. Nanti orang ngelihat Beauty and the Beast. Boleh aja, tapi cari yang sekufu. Kalau banyak cincong, saya mesti yang begini-gini, nanti lama nikahnya. Ribet. Kurang cantik, kurang putih, kurang tinggi, kurang langsing. Mau nikah sama perempuan apa sama
Rice cooker sih putih. Yang tinggi, tingkah rumah kulkas 3 pintu. Tiang listrik yang dicat warna putih. Ya udah. Ya, kita kulitnya lihat aja ngaca aja kita ini kan nggak misalkan kita seperti ini sawo mateng misalkan. Dapat istri yang kuning langsat udah alhamdulillah. Dapatnya sawo mateng juga ya serilah. Impas. Imbang. Ya enggak? Yang penting dia perempuan, kita tertarik, udah cukup. Syahwat kita bisa bangkit dengan dia, udah cukup. Ya. Gak usah banyak cincong, jangan banyak cincong. Banyak cincong nanti lama jodohnya. Ya, saya punya teman begitu. Dari zaman saya dulu muda, kuliah, ya, teman bareng saya nih, teman kuliah saya. Sampai hari ini belum nikah. Ya, kenapa? Dari dulu seperti itu. Nih, ada nih akhwat mau nggak? Wah, kurang nih. Kurang, semua kurang, terus semua kurang. Akhir hari ini, wallahi ini saya cerita jujur, masa saya bohong dosa dong. Itu karena apa? Karena kebanyakan pilih-pilih. Ya, kebanyakan pilih-pilih. Akhirnya belum nikah sampai hari ini. La ilaha illallah. Ya, saya sendiri akhirnya sering gregetan gitu. Nah, karena kita sering bantu juga. Nih ada nih cocok nih. Mundur dia, kurang lah, itulah. Antum nanti yang jomblo-jomblo jangan kayak gitu. Ya, yang akhwat juga nih, yang akhwat. Kalau ada yang lamar, ikhwan, udah soleh, udah cukup. Ya, burik-burik dikit dimaafin lah. Ya. Ada penyok-penyok dikit. Nah. Udah, kita cari istri buat nemenin kita sampai tua. Cantiknya perempuan, tampannya pria itu gak lama kok. Gak lama. Ya. Ini antum dulu muda gantengnya, Masya Allah kan. Sekarang udah penyok-penyok. Waktu muda ganteng ini. Ya, itu biar udahlah. Jangan terlalu ya perfect. Ya yang akhwat juga ada ikhwan yang datang ikhwan jelas kerjanya di pabrik sindengan. Ya ngaji, sholat. Ya. Direkomendasi sama Pak Bayu lagi. Wow. Itu. Nah, udah. Ya, yang penting dia nggak buruk-buruk banget lah. Ya, udah terima aja. Nggak usah, aduh kurang. Kurang apa? Kurang ganteng, aduh. Yang ganteng juga maunya nggak sama yang situ. Maunya yang cantik-cantik juga nanti. Aduh. Udah, dimudahin aja. Ya. Lagi mau cari yang ganteng, yang cantik, mau sampai kapan? Ya. Udah 20 tahun berumah tangga, udah berubah. 30 tahun berumah tangga, udah berubah. Dan disitulah yang dibutuhkan adalah bukan sekedar fisik. Tapi apa? Karakter dan kepribadian. Itu yang dibutuhkan. Ya, sudah punya anak, banyak badai rumah tangga. Itu yang dibutuhkan adalah karakter dan kepribadian pasangan kita. Nanti kita jatuh, entah jatuh ekonomi atau kesehatan, pasangan yang mensupport. Itu pasangan yang punya karakter dan kepribadian yang bisa kayak begitu. Yang cuma ngandelin tampang nggak bisa kayak begitu. Makanya cari istri yang seperti itu, cari suami yang seperti itu. Ya. Nah, udah jauh, jangan terlalu banyak inilah kriteria. Ya. Kriteria pasangan, cantik, tampan, langsing. Terus yang perempuan, yang badannya sterak, six pack, ribet banget. Aduh.
Ya, udah coba dikurangin sedikit spek-speknya itu. Ya. Yang penting adalah apa? Kesolehan, kebaikan agama. Itu yang terpenting dulu. Yang penting fisik calon pasangan kita itu nggak buruk-buruk banget lah. Ya, kecuali dia memang ya kita nggak sama sekali nggak berselera ya. Itu boleh kita menolak gitu, nggak apa-apa. Ya, misal antum mau nggak dijodohin sama akhwat Kamerun? Hah? Waduh, nggak mau lah. Wajar, nggak apa-apa. Tapi akhwat Kamerun nikah sama ikhwan Kamerun kan, ya berarti mereka sekufu. Ya, nggak ada itu. Ya, ikhwan Nigeria maunya sama akhwat Eropa. Ini nikahnya sama akhwat Nigeria juga. Sekufu, tahu diri udah. Ya. Ya. Akhwat Gabon maunya sama ikhwan Eropa, nggak ada. Maunya sama ikhwan Gabon juga udah. Itu sekufu itu. Ya, tahu Gabon? Hah? Afrika sono lah. Nah. Ya, itu sekufu itu. Ya, yang ikhwannya negro, istrinya negro juga. Nggak ada tuh pasangan, wah suami saya negro, nggak dia juga negro. Ya wajar lah udah. Ya barakallahu fik. Nah, itu sekufu namanya. Ya kita lokal, ya udah cari yang lokal. Gak usah, wah saya cari yang bule ah. Ya, saya cari yang Chinese lah. Saya cari yang Arab lah. Udahlah, kita seperti ini orang Indonesia. Ya udah, cari yang sama. Ya, taib. Nah, ini sekarang kajian kita terkait tentang proses sebelum nikah. Ya, another rajul ila imraati ala sabati adruk. Ya, melihatnya seorang pria ke wanita atau sebaliknya itu ada 7 macam. Ada yang haram, ada yang boleh. Ya, ada yang haram, ada yang boleh. Ahaduha nadharu ila ajnabiyyati li ghairi hajatin fa ghairu jaiz. Salah satunya melihat ke wanita atau wanita melihat ke pria yang bukan mahramnya tanpa ada hajat, ini enggak boleh. Allah berfirman di surah An-Nur ayat 30, "Wa qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum." Katakanlah wahai Nabi, kata Allah di Al-Qur'an di surah An-Nur ayat 30, katakanlah bagi kaum mukminin agar menundukkan pandangan-pandangan mereka, jangan jelalatan. Dan menjaga kemaluan mereka, itu lebih mensucikan mereka. Yang wanitanya juga begitu, jangan jelalatan lihat cowok-cowok. Ya, jaga pandangan. Nah, boleh dia melihat lawan jenis tadi dalam rangka menikahi. Ya, dalam rangka menikahi. Ini disebutkan ar-rabi an-nadhar li ajli nikah fayajuzu ilal wajhi wal kaffain. Yang diperbolehkan ini ialah seorang pria melihat ke wanita atau wanita melihat ke pria karena ingin menikah. Dan melihatnya pun cuma 2 anggota tubuh yang boleh dilihat. Yang pertama wajah, yang kedua telapak tangan. Ya. Jadi kalau kita lihat ada perempuan pakai jilbab, jangan kita bilang, "Coba Mbak buka jilbabnya." Enggak boleh. Coba dong Mbak lihat jilbabnya, buka jilbabnya. Mau ngapain? Saya mau lihat rambutnya. Jangan. Lihat wajah, kalau dia pakai cadar, dibuka cadarnya. Dia pakai sarung tangan, dibuka sarung tangannya. Cuman telapak tangan, bagian dalam, bagian luar, telapak tangan, bukan lengan, telapak tangan, sebatas ini aja pergelangan tangan, dari jari jemari sampai pergelangan. Ya. Dan wajah. Udah itu aja. Ya. Yang wanitanya juga begitu, lihat calon suaminya, lihat wajah aja, nggak usah lihat, coba lihat badannya six pack enggak. Mau ngapain? Ya. Barakallahu fikum.
Ya, wa qad dalla ala dzalik ma rawa Sahl bin Sa'ad. Yang menunjukkan akan hal ini ialah hadis, yaitu Sahl bin Sa'ad meriwayatkan hadis annam ra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Ini gadis wanitanya. Kemudian wanitanya mengatakan, "Ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi." Wahai Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diri saya kepada Anda, menawarkan diri saya kepada Anda. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nadhara ilaiha wa sawwabahu summa taqta'a ra'sah. Maka kemudian Rasulullah melihat ke wanita tadi, ya. Kemudian beliau melihat dari atas ke bawah, diperhatikan, kemudian Rasul menundukkan pandangannya. Ya. Dan Rasul mengisyaratkan tidak mau. Jadi boleh dilihat itu. Lihat wajah. Ya, dilihat postur tubuh. Tapi yang boleh terbuka cuma wajah dan telapak tangan. Boleh kita lihat postur tubuh pasangan kita. Ya, mungkin ada yang mau kurus, wah ini kurang kurus. Mungkin ada yang maunya gemuk, wah ini kurang gemuk. Saya sukanya yang gemuk-gemuk. Ya, boleh. Dan dari hadis ini juga boleh seorang wanita menawarkan dirinya ke pria. Ya, jadi bukan sebuah hal yang memalukan, apalagi sebuah hal yang aib ketika seorang wanita yang mengajukan diri ke pria untuk menikah. Ya akhi, kamu udah nikah belum? Kenapa mbak? Ya nikah yuk gitu. Wanita, nggak apa-apa, bukan sebuah aib. Jadi wanita bukan, masa wanita yang bilang duluan? Enggak, bukan aib. Ini di masa sahabat ada yang seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fata'u rajulun. Saya waktu itu bersama Nabi, kemudian ada orang yang datang pada Nabi. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Kemudian orang tersebut mengabarkan bahwasanya ia akan menikahi wanita Ansar. Faqala lahu Rasulullah anadarta ilaiha. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kamu udah lihat belum ke calon istri kamu?" Qala la, kata orang tadi, "Belum." Nah, ini main menikah-nikah aja. Udah lihat belum? Belum. Nah. Qala fadhhab fanzur ilaiha. Kata Nabi, pergi sana lihat. Ya. Lihat, jangan sampai enggak dilihat, nanti menyesal. Udahlah, saya percaya sama pilihan jodoh orang tua saya, enggak dilihat dulu. Dah, saya aja. Nanti menyesal pas dilihat ternyata ya kecewa. Makanya dilihat, boleh melihat pasangan. Ya. Jadi seperti itu. Dan yang terbaik ialah tidak tukeran foto. Via handphone apalagi. Nanti di-save sama dia. Kalau dia nggak suka, fotonya tetap ada di handphone pria tadi. Nanti disebar deh. Ya, jangan tukeran foto pakai WhatsApp. Udah, datang ketemuan aja. Ketemuan. Nah. Jadi biar tahu secara langsung. Apalagi zaman sekarang ada filter-filter. Di foto cantik, di foto ganteng. Pas ketemu, wah. Di foto, 9 nih. Pas ketemu 2. Aduh. Kok beda ya? Di foto ganteng. Di foto keren banget. Aslinya dekil. Waduh. Wah. Di foto cantik. Aduh. Nah, ada apa namanya? Face up. Ya, aplikasi itulah yang jadi keren, jadi ganteng. Lihat asli. Lihat aslinya. Asli aja kadang-kadang ada. Itu juga kan? Ada make up. Terlihat cantik, pas make upnya di lap. Waduh. Nah. Ya. Nah itu. Kemudian faslun wala yasihu aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ya, jam berapa maghrib? Sudah ya? Cukup dulu deh ya. Ini berarti nanti
mengenai pembahasan akad nikah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.